Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, izinkanlah saya ingin menyampaikan kaitan dengan bahasan akuntansi manajemen. Tapi sebelumnya, Bapak ingin sampaikan bahwa hari ini atau selanjutnya mungkin masih dalam situasi wabah virus corona COVID-19. Dan hal ini dapat menyebar dari orang ke orang, mulai tetesan kecil saat batuk atau bersin, maka yang bisa Anda lakukan adalah sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian hindari menyentuh wajah, terutama hidung, mulut, dan mata. Kemudian bersihkan permukaan benda yang disentuh banyak orang. Kemudian social distancing, ini meminimalisir kontak fisik dengan sesama. Kemudian jaga jarak 1 sampai dengan 3 meter dengan orang yang sakit. Jika kawan-kawan sakit, maka pertama tinggal di rumah, yang kedua gunakan masker. Ini sumbernya dari picobar.jabarprov.go.id. Baik kawan-kawan sekalian, para mahasiswa yang Bapak banggakan, pokok bahasan akuntansi manajemen. Yang pertama, peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak akan bahas. Kemudian definisi, proses pembebanan, dan perilaku biaya. Kemudian selanjutnya Bapak bahas tujuan dengan metode alokasi biaya departemen pembantu. Kemudian peranan dan arah ABC. Kemudian anggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Kemudian desentralisasi terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian tujuan dan peranan akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian pengukuran pelaporan pengendalian biaya, kualitas. Kemudian masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Kemudian pelaporan segmen dan evaluasi kinerja. Kemudian analisa biaya volume laba, kemudian pengambilan keputusan taktis, kemudian ke investasi modal, kemudian manajemen persediaan. Sebelum dimulai, Bapak ingin sampaikan dulu bahwa materi yang Bapak bawakan itu bersumber dari Hansen and Women Management Accounting. Ini bisa didapat di toko buku ya, banyak. Kemudian Bapak ingin coba sampaikan terlebih dahulu terkait dengan pembagian akuntansi. Ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi manajemen ini posisi yaitu cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan, akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditur, bapepam. Kemudian akuntansi pemerintahan, itu cabang akuntansi memperoleh transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban bagi masyarakat. Kemudian Bapak ingin sampaikan bahwa definisi dari akuntansi manajemen adalah ilmu dan seni penyajian informasi yang akan memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial, atau setidaknya informasi tersebut mampu menambah nilai bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, dari pengertian tersebut tentunya tidak terlepas dari akuntansi manajemen itu sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi akuntansi manajemen tidak terkait oleh suatu kriteria formal yang menjelaskan sifat dari masukan, proses, dan keluaran. Kriteria tersebut fleksibel dan berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai manajemen.
Nah, tujuan umum sistem akuntansi manajemen yang pertama adalah menyediakan informasi yang diperlukan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Jadi informasi akuntansi manajemen dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahapan manajemen termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kemudian proses manajemen. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perencanaan adalah formulasi terinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Oleh sebab itu, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dari identifikasi metode untuk mencapai tujuan. Kemudian pengendalian. Nah, pengendalian adalah kegiatan memonitor pelaksanaan rencana dan tindakan korektif sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan suatu umpan balik atau feedback. Nah, umpan balik adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Berdasarkan umpan balik, manajer atau pekerja dapat memutuskan membiarkan pelaksanaan tersebut berlangsung, mengambil beberapa jenis tindakan korektif agar langkah yang diambil sesuai dengan rencana awal, atau melakukan perencanaan ulang di tengah proses pelaksanaan. Informasi umpan balik disediakan oleh informasi akuntansi manajemen. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif fungsi manajerial. Pengambilan keputusan ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer tidak dapat membuat rencana tanpa pengambilan keputusan. Manajer harus memilih satu dari beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Keputusan dapat ditingkatkan kualitasnya jika informasi alternatif dikumpulkan dan disajikan kepada para manajer. Salah satu peran utama sistem informasi akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang memudahkan proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ini adalah dua sisi subsistem informasi akuntansi, di mana akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan ini berbeda tujuannya, sifat masukannya, dan jenis proses yang dipergunakannya untuk mengubah masukan input menjadi keluaran. Nah, sistem informasi akuntansi keuangan berhubungan terutama dengan penyediaan keluaran bagi pengguna
eksternal. Sistem akuntansi keuangan menggunakan kegiatan ekonomi sebagai masukan dan memproses sampai memenuhi aturan dan ketentuan tertentu. Dalam akuntansi keuangan, sifat masukan dan aturan serta ketentuan yang mengatur berbagai proses itu didefinisikan oleh Securities Exchange Commission dan FASB. FASB adalah Financial Accounting Standard Board, standar akuntansi keuangan. Nah, di Indonesia BAPEPAM dan PSAK yang dikeluarkan oleh IAI. Tujuannya adalah untuk menyusun laporan eksternal, laporan keuangan bagi siapa? Bagi investor, lembaga pemerintah, dan pengguna eksternal. Nah, sistem akuntansi manajemen menghasilkan informasi pengguna internal seperti manajer, eksekutif, dan pekerja. Secara spesifik, akuntansi manajemen mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dan dalam perencanaan, pengendalian, dan membuat suatu keputusan. Nah, beberapa perbedaan manajemen keuangan dan manajemen akuntansi dapat didefinisikan sebagai pengguna atau target user. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi kepada pengguna internal, sedangkan akuntansi keuangan memiliki fokus kepada penyediaan informasi bagi pengguna eksternal. Kemudian dari sisi pembatasan pada masukan dan proses, akuntansi manajemen itu tidak tergantung pada prinsip akuntansi, sedangkan masukan dan proses pada akuntansi keuangan harus jelas dan terbatas, yaitu tunduk pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau disebut PABU. Nah, jenis informasinya, pembatasan dalam akuntansi keuangan cenderung menghasilkan informasi keuangan yang objektif dan dapat diverifikasi. Dalam akuntansi manajemen, informasi dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan, serta dapat bersifat lebih subjektif. Kemudian orientasi waktu, akuntansi keuangan memiliki orientasi historis. Fungsinya adalah mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah terjadi, walaupun akuntansi manajemen juga mencatat dan melaporkan kejadian yang telah terjadi. Akuntansi manajemen lebih menekankan pada penyediaan informasi kegiatan-kegiatan di masa mendatang. Kemudian tingkat agregasinya, akuntansi manajemen menyediakan ukuran dan laporan internal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Lini produk, departemen, dan manajer. Intinya, kawan-kawan sekalian, informasi yang sangat terinci dibutuhkan dan disediakan. Akuntansi keuangan memfokuskan pada kinerja perusahaan secara keseluruhan dan memberikan sudut pandang yang lebih agregat. Nah, kemudian yang keenam, keluasannya. Keluasannya akuntansi manajemen jauh lebih luas daripada akuntansi keuangan. Apa sebabnya? Akuntansi manajemen meliputi aspek-aspek ekonomi manajerial, rekayasa industri, kemudian ilmu manajemen, dan juga bidang-bidang lainnya. Para mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya adalah tipe informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen dapat dihubungkan dengan 3 hal. Nah, yang pertama, objek informasi produk, departemen aktivitas, alternatif yang akan dipilih, dan
wewenang manajer. Oleh karena itu, informasi akuntansi manajemen dibagi menjadi 3 tipe informasi. Yang pertama, informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Kemudian informasi akuntansi diferensial, differential accounting information. Kemudian informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information. Nah, apa itu yang dimaksud dengan informasi akuntansi penuh? Informasi akuntansi penuh mencakup informasi masa lalu maupun informasi yang akan datang. Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa lalu bersifat bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Analisis kemampuan penghasilan laba, pemberian jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu dan penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk menyusun program penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, dan penentuan harga jual yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, apa itu informasi akuntansi diferensial? Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, atau biaya dalam alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai 2 unsur, merupakan informasi masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial yang hanya menyangkut atau yang hanya bersangkutan dengan biaya yang disebut biaya diferensial atau differential cost, yang hanya bersangkutan dengan pendapatan disebut dengan pendapatan diferensial, dan yang bersangkutan dengan aktiva disebut dengan aktiva diferensial. Nah, selanjutnya informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi aktiva pendapatan dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Informasi akuntansi pertanggungjawaban dengan demikian merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer dan sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini, kawan-kawan sekalian. Kemudian selanjutnya adalah tren akuntansi manajemen. Tren akuntansi manajemen yang pertama adalah kemajuan teknologi, kemudian implementasi just in time manufacturing, yang ketiga meningkatnya tuntutan mutu, yang keempat meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk serta semakin pendeknya daur hidup produk. Yang kelima diperkenalkannya computer integrated manufacturing. Ini menarik kawan-kawan sekalian. Kita coba lihat kemajuan teknologi ya. Nah, perkembangan teknologi menyebabkan dunia menjadi seperti kampung saja ditinjau dari sudut bisnis. Batas-batas antara negara yang menjadi semakin tidak jelas dengan semakin meluasnya perdagangan bebas di seluruh dunia dan persaingan bersifat global yang tajam. Sifat persaingan ini menyebabkan
laba yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang memasuki tingkat persaingan dunia menjadi menciut. Menciutnya laba memaksa manajemen mencari berbagai strategi baru yang menjadikan perusahaan itu mampu bertahan dan berkembang. Hanya perusahaan-perusahaan yang manajemennya berhasil menjadi perusahaannya memiliki keunggulan pada tingkat dunialah yang mampu bertahan dan berkembang pada situasi persaingan global yang tajam. Kemudian fleksibel merupakan tuntutan pasar yang senantiasa menghendaki perusahaan mampu menghasilkan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah. Fleksibel menurut manajemen perusahaan secara terus-menerus melakukan perbaikan manfaat yang terkandung di dalam produk dan jasa konsumen. Kemudian perkembangan teknologi informasi mengakibatkan konsumen mudah melakukan akses terhadap mutu produk dan jasa yang akan mereka beli. Dengan demikian, hanya perusahaan yang mampu menghasilkan produk dan jasa yang memenuhi mutu yang dibutuhkan konsumen, yang mampu menjadikan pemimpin dalam persaingan di pasar. Biaya merupakan faktor penting dalam menjamin kemenangan perusahaan dalam persaingan di pasar. Konsumen akan memilih produsen yang mampu menghasilkan produk dan jasa yang memiliki mutu tinggi dengan harga yang murah. Harga murah hanya dapat dihasilkan oleh produsen yang secara terus-menerus melakukan perbaikan terhadap aktivitas penambah nilai dan yang senantiasa berusaha menghilangkan aktivitas bukan menambah nilai atau non-value added activity bagi konsumen. Nah, dalam proses pembuatan produk diperlukan time yang merupakan keseluruhan waktu yang diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Throughput time dibagi menjadi 4 komponen. Pengklasifikasian 4 komponen. Target time sebagai value added activities dan non-value added activities dilukiskan bisa dilihat di strategi. Nah, dalam posisi sebagai negara pemenang Perang Dunia Kedua, perusahaan manufaktur di Amerika menerapkan strategi memasuki pasar dunia dengan menekankan pada penyempurnaan value added activities. Dengan mengesampingkan non-value added activities, non-value activities dianggap sebagai aktivitas yang tidak dapat dihindari dalam proses produksi. Kawan-kawan sekalian yang saya banggakan, nah selanjutnya bagaimana terkait dengan implementasi just in time. Nah, JIT Manufacturing itu dalam filosofi JIT perusahaan hanya memproduksi atas dasar permintaan. Jadi tanpa pemanfaatan tersedianya persediaan dan tanpa menanggung biaya persediaan. Setiap operasi hanya memproduksi untuk memenuhi permintaan dari operasi berikut. Produksi tidak akan terjadi sebelum ada tanda dari proses selanjutnya yang menunjukkan permintaan produksi. Suku cadang dan bahan tiba pada saat yang ditentukan untuk dipakai dalam produksi. Dalam just in time, produksi ditentukan oleh permintaan. JIT atau just in time merupakan salah satu untuk mengurangi waktu penyimpanan yang merupakan salah satu akibat dari aktivitas bukan penambah nilai. Kemudian meningkatnya tuntutan mutu. Di sini menuntut ketepatan waktu produksi dan penyerahan produk akhir kepada pelanggan
maupun produk antara dari satu tahap produksi ke tahap berikutnya. Untuk menjamin ketepatan waktu, dituntut produksi tanpa ada cacat dan rusak, dan bahan baku sesuai spesifikasi dan ditetapkan tanpa cacat, serta kondisi mesin dan equipment produk tanpa kerusakan. Untuk menghasilkan produk bermutu, ini dibutuhkan pengendalian menyeluruh atau total quality control. Total quality control merupakan konsep pengendalian yang meletakkan tanggung jawab pengendalian di pundak setiap karyawan yang terlibat dalam proses pembuatan produk, sejak desain, ya, proses produksi sampai produk mencapai pembeli. Oleh karena itu, karyawan didorong agar berusaha menghasilkan zero defect. Meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk serta semakin pendeknya daur hidup produk, memanfaatkan komputer untuk memudahkan desain dan pengetesan hasil desain produk menyebabkan inovasi produk sangat pesat sehingga daur hidup produk menjadi semakin pendek. Kemudian komputer integrated manufacturing. Ini pemanfaatan komputer dari dalam seluruh tahapan pembuatan produk, mulai dari tahapan desain, proses produksi, sampai dengan distribusi, mengubah secara mendasar proses pembuatan produk dan sistem informasi yang digunakan manajemen di dalam mengelola pabrik. Nah, selanjutnya kawan-kawan sekalian adalah dampak perkembangan teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi. Nah, perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak terhadap sistem pengolahan informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Informasi biaya produk yang lebih cermat, informasi biaya overhead yang cermat, informasi biaya daur hidup produk. Nah, selanjutnya adalah respon akuntansi manajemen terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi. Untuk memenuhi kebutuhan manajemen akuntansi informasi dalam perusahaan yang menggunakan teknologi informasi maju, akuntansi manajemen melakukan berbagai perubahan yang sifatnya mendasar. Yang pertama, akuntansi manajemen melepaskan dominasi akuntansi keuangan dengan memfokuskan perekayasaan informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Biaya yang dihasilkan akuntansi manajemen tidak sekedar ditunjukkan kepada manajemen untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan financial reporting bagi pihak luar perusahaan, namun untuk memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan aktivitas berdasarkan informasi biaya. Nah, berikutnya akuntansi manajemen memanfaatkan teknologi komputer untuk merekayasa informasi biaya produk yang lebih cermat. Pemanfaatan teknologi komputer ini memungkinkan pembebanan biaya overhead atau overhead cost segment kepada produk jauh lebih cermat sehingga memungkinkan manajemen melakukan analisis kemampuan produk dalam menghasilkan laba dan keputusan penetapan harga jual. Yang berikutnya adalah akuntansi manajemen berusaha mencerminkan konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas untuk menghasilkan produk dengan menetapkan ABC. Kemudian akuntansi manajemen menciptakan target costing yang memungkinkan manajemen menetapkan market driven strategi dalam memasuki pasar dunia. Target costing adalah perbedaan antara harga jual produk jasa yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar tertentu dengan laba persatuan yang diharapkan.
Akuntansi manajemen menyajikan informasi produk, life cycle cost untuk memungkinkan manajemen melakukan strategi cost analysis. Produk life cycle costing dalam sistem akuntansi biaya yang menyajikan dan menyediakan informasi biaya produk bagi manajemen untuk memungkinkan manajemen memantau biaya produk selama daur hidup. Kawan-kawan sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, tema baru dalam akuntansi manajemen adalah lingkungan ekonomi telah mensyaratkan perkembangan praktik-praktik akuntansi manajemen yang inovasi dan relevan. Beberapa tema baru dalam akuntansi manajemen adalah manajemen berdasarkan aktivitas atau di dalam bahasa Inggrisnya activity based management. Permintaan akan informasi akuntansi manajemen yang lebih akurat dan relevan setelah mengarah pada perkembangan manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan atau customer value dan laba sebagai hasilnya. Manajemen berdasarkan aktivitas menekankan pada biaya berdasarkan aktivitas dan analisis nilai proses. Biaya berdasarkan aktivitas meningkatkan keakuratan pengalokasian biaya, analisis nilai proses menekankan pada analisis aktivitas, yaitu mencoba untuk menetapkan mengapa aktivitas dilakukan dan seberapa baik dilakukan. Tujuannya adalah untuk menemukan cara melakukan aktivitas yang diperlukan secara lebih efisien dan untuk menghapus aktivitas yang tidak memberikan nilai bagi pelanggan. Kemudian orientasi pada pelanggan. Nah, orientasi pada pelanggan, manajemen berdasarkan aktivitas memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dengan mengelola aktivitas. Nilai bagi pelanggan adalah fokus utama karena perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dengan menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik dan biaya yang sama atau lebih rendah dari pesaing, atau penciptaan nilai yang sama dengan biaya lebih rendah dari pesaing. Nilai bagi pelanggan dalam selisih antara apa yang pelanggan terima dengan apa yang pelanggan serahkan. Selanjutnya yang ketiga adalah manajemen kualitas total. Ini menarik. Perbaikan berkelanjutan adalah hal yang mendasar sifatnya bagi pengembangan proses manufaktur yang sempurna. Kesempurnaan manufaktur adalah kunci utama bertahan hidup dalam lingkungan persaingan global. Yang keempat adalah waktu sebagai unsur kompetitif. Perusahaan kelas dunia mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pasar dengan cara memperpendek siklus desain, implementasi, dan produksi. Perusahaan mengirim produk dengan cepat melalui penghapusan waktu yang tidak bernilai tambah. Mengurangi waktu yang tidak bernilai tambah semakin besar sering dengan peningkatan kualitas. Yang kelima adalah efisiensi. Kualitas dan waktu merupakan hal yang penting, namun peningkatan dimensi disebut tanpa peningkatan laba akan membuat kinerja menjadi sia-sia. Meningkatkan efisiensi adalah juga hal yang vital. Biaya adalah ukuran kritikal untuk efisiensi. Agar pengukuran efisiensi menjadi bernilai, biaya harus ditetapkan, diukur, dan dialokasikan dengan tepat. Lebih jauh lagi, produksi keluaran harus berhubungan dengan masukan yang dibutuhkan, dan keseluruhan efek finansial yang berubah produktivitas harus dikalkulasi. Yang keenam, bisnis secara elektronik. Nah, ini lebih menarik ketika bisnis adalah semua transaksi bisnis dan pertukaran informasi yang dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Perdagangan secara elektronik, e-commerce, adalah jual beli untuk produk dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bisnis. Dengan cara ini menyediakan kesempatan bagi sebuah perusahaan untuk memperluas penjualannya di seluruh dunia dan dapat menurunkan
biaya secara signifikan jika dibanding dengan transaksi-transaksi menggunakan kertas. Sekian dari Bapak bahasannya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terakhir adalah Bapak ingin menyampaikan ini ada tugas, silahkan dikerjakan ya. Nanti Bapak akan undang di Classroom Google. Di situ silahkan jawabannya di-share, di-upload dan dalam bentuk PDF. Sekian dari Bapak, dan ini hanya gambar. Jadilah orang nomor 1, cepat, akurat, dan tidak tertandingi. Bapak selaku dosen bukan dewa pengetahuan yang merampas proses belajar dan berpikir mahasiswa. Dosen hanya sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.